aing can siap ngarokok heula tengah-tengah beli ngarokok sama. Pemirsa, kita kembali lagi di Dobrak Misteri bersama Mang Ade. Apa kabar Mang Ade? Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik. Jadi kali ini Mang Ade akan bercerita kembali tentang pengalaman hidupnya waktu kecil. Dimana Mang Ade ini Lagi waktu kecil itu sering bermain-main di tajuk namanya kalau di kampung dulu, mah. kalau di kampung namanya tajuk, kalau sekarang mah masjid ya. Iya. Nah, langsung saja kita dengar nih, Mang Ade. Bagaimana ceritanya? Ceritanya gini, Mas Dewa ya. Dulu kan saya waktu kecil kan suka tidur di tajuk ya sama teman-teman. Kalau habis main tidurnya di tajuk. Pulang jam berapa aja, jam 11 mau jam 12 tetap anak-anak tidurnya pada di tajuk. Nggak nginep tapi Ya sampai subuh, sampai subuh. sampai orang-orang mau sholat subuh. Saya baru bangun, dibangunin. Orang-orang datang sholat subuh, Mang Ade pulang. Gitu. Ya pulang dibangunin lah. Bangun, anak-anak bangun, kata orang-orang tua itu pada sholat subuh. Cuma waktu itu teman saya cuma ada satu yang beda. Maksudnya bedanya paling jorok dia. Oh, jadi tidurnya jorok. Ya dia paling jorok. Iya, maksudnya jorok pakaiannya apa jorok? Ya jorok lah, jorok pakaiannya tuh seorangnya jorok. Kata saya kan gini, namanya tuh kalau nggak salah dulu teman saya namanya Jebag. Jebag ya, saya baru inget tuh Jebag. Terus saya suka ngasih tahu ya, nih Bag, kalau mau tidur di dalam kamu jangan jorok. Habis kencing, habis apa ke itu harus dicuci atau salin dulu bajunya, celananya itu najis, kata saya gitu ke si Jebag itu. Terus si Jebag jawabnya apa? Bodoh amat, mau najis ke mau kagak, baju-baju gua, celana-celana gua, emang kamu mikirin? Tadi Jebag, ini bodoh amat, saya mau mikirin apanya itu. Cuma saya kasih tahu aja, jorok. Saya ngeri takutnya, ya orang tua dulu kan gitu suka ada bilang, awas kalau tidur di tajuk jangan sembarangan, jangan sampai jorok. Ya suka ada bilang jin-jin tajuk itu suka iseng, katanya orang-orang tua dulu itu. kata orang tua dulu. Iya. Lanjut. Makanya saya ngasih tahu sama si Jebag itu, takutnya seperti itu. Gitu Mas. Pas waktu itu kejadian mau bulan puasa ya, bulan Ramadan nih kejadiannya. Pas saya duluan, saya kan banyak nih teman-teman, adalah 6 orang mah. Cuma yang lainnya udah pada ada nih, ngobrol-ngobrol. Ya langsung ngobrol nggak kerasa ya, langsung sambil tiduran ya udah pada tidur aja ya. Cuma ini si Jebag datangnya belakangan nih dia. Terus datang dia tidur di gigir saya, pinggir saya, di gigir saya ya. Tidur di pinggir. Ya Lanjut. kata saya gini, kamu pas saya kan masih bangun, masih nyaring lah, saya belum tidur. Kata saya gini, Bang, kamu cuci dulu, kamu kan celananya tuh kotor, kamu kan kencing jorok, suka nggak dicuci apa, itu banyak najis, kata saya gitu. Dia nggak nurut. Kata dia nggak nurut, kata saya kan, saya bilang gitu. Kata dia apa? Bodoh amat, mau najis sih mau enggak. Perasaan tadi cerita udah disebutin. Iya tadi itu kan tadi. Jadi balik lagi ke situ. Ya ini kan ceritanya mau tidur Mas, tidur. Itu kan awal
Ini ceritanya udah si jebak. Iya, sekarang ceritanya mau tidur. Mau tidur, ya. Kelanjutan mau tidur nih. Itu ya udah saya bodo amat, saya tidur. Dia juga tidur, saya juga nggak tahu dia tidur enggak ya. Cuma saya tidur, udah tidur semua, terus dia tidur. Tidur sampai subuh ya, subuh itu. Datang nih orang tua nih. Mau sholat subuh kayaknya. Bangun, kata orang tua itu. Ya udah saya pada bangun semua. Saya kaget, oh ini teman saya satu lagi kemana nih, jebak nih. Saya sampai kebingungan bangun tidur, ya ini kemana nih. Oh, si jebak nggak ada? Nggak ada. Terus? Ya nggak ada. Nah, itu terus saya nyariin keluar, nggak ada, kemana nih. Ya saya alhamdulillah itu orang tua ngebangunin semua, ya saya sholat subuh, mas. Saya alhamdulillah rajin saya waktu kecil itu. Iya, ini cerita si jebak kemana? Nah, pas waktu datangnya pas subuh itu, pas azan nih, di tetangga-tetangga kampung udah pada azan, kita belum nih. Ya terus saya mau mukul bedug, mas, kebetulan ya. Saya kebetulan nih, kata orang tua itu, deh bedug pukul. Siapa? Siapa sih pukul? Treng. Pertama gak ada suaranya tuh bedug, saya bingung nih. Oh iya, suaranya cuma dek. Kok bedug kayak gini? Oh enggak. Biasanya kalau bedug kan ya bilang bedug jedug ya. Treng. Ini emang enggak dek. Suara apa ini? Kata saya, bingung nih. Sekali lagi ke saya nih, suaranya makin beda, mas. Aduh, kata dia. Saya kaget, pan. Tadinya dak duk ya, bukan duk, ini duk. Suaranya bukan bedug. Kedua kalinya aduh. Kok suara bedug kayak gini, suara aduh. Cuman yang denger udah tahu itu pasti si jebak kan? Ya saya, wah ini bawa si jebak nih, yang tadi nggak ada satu orang nih, teman saya nih. Pas saya tengok nih ke belakang, ke lubang bedug itu. Waktu dulu kan bedugnya kecil, mas. Dari buat dari itu ya, pohon apa tuh dulu kecil. Oh, dari kayu, dari pohon. Iya, pohon apa ya, pohon. Bukan dari drum, bukan. Bukan, dulu pohon nangka kalau nggak salah tuh. Kecil ya. Pas saya lihat bener, mas. Itu dia nggak bisa keluar itu, kepalanya pas di dekat kulit bedug itu. Terus dia nggak bisa keluarnya, kakinya merongkol, mas, kayak gitu, susah ditariknya itu. Saya itu sampai aneh, sampai kaget, mas, itu. Ya itu. Terus ya susah itu, sampai sama orang-orang tua saya itu ya, yang mau sholat subuh itu, Pak bentar dulu, ini tolongin ini, si jebak ada di dalam gubuk apa bedug. Rasanya gitu. Ini gimana ngeluarin, kakinya susah nih, kakinya ada di depan hampir dekat sama barang mukanya nih, sama kakinya susah nih. Kayak merongkol gitu ya. Merongkol. Saya terus ya susah nih gimana? Ya akhirnya, mas, itu susah. Terus? Akhirnya bedug itu sampai siang itu dibelah bedug itu. Habis susah ngeluarin anak itu, dijebak. Ya ditarik, susah itu kakinya mentok ke dulag gitu ya. Dulu kan ya bilang dulu orang tua dulu kan ada bedug, ada dulag ya. Iya benar, ada dua. Ada dua bahasanya itu. Kontrengnya iya. Itu kan apa? Dulu itu kan bedugnya gimana ya? Kecil, terus tengahnya kan gede ya. Kecil lagi, itu yang bikin susah. Gentong, iya. Akhirnya si jebak dikeluarin, iya, dari itu bedug. Dari bedug itu, cuma bedug itu ya akhirnya dirusak, jadi belah, iya. Nah, habis itu pasti si jebak cerita. Iya. Nah, habis itu kata si jebak, saya nggak tahu, saya tiba-tiba kok ada di dalam bedug, mau keluar susah, mau manggil-manggil berat kata dia. Cuma dia tetap dia manggil tolong, nggak ada yang dengar itu, kata dia gitu. Sampai sirahnya apa, kepalanya benjol, mas, pukul ke saya 2 kali. Saya kasihan juga itu ya. Ya udah, kalau saya, kamu sih nggak percaya, bag. Saya ngomong jangan jorok kalau tidur di masjid, di musola itu
harus bersih. Makanya kalau kamu dengar orang tua ngomong, dengerin. Nah sekarang kan gini, terus sampai alhamdulillah mas anak itu sampai nurut. Cuma nurutnya dia, gak mau lagi ketajuk dia. Sampai Takut, sekarang. sampai sekarang dia. Nah, si Jebak itu cerita lebih dalam gak dia? Emang gak kerasa? Gak kerasa, cuma dia gak mau nyeritain dalam, dia takut katanya. Ngeri kalau dia ceritain soal dia masuk ke dalam bedug itu, dia ngeri. Suka didatangin lagi kata dia, makanya dia gak mau. Gitu. Tapi ini kisah nyata ya? Kisah nyata ini. Dulu Jangan bohong nih. Sebenarnya saya nggak bohong. Masalahnya kalau bohong, Iya. ini membohongi publik. Enggak, ini memang kisah nyata, bukan cerita, bukan dongeng. Ini emang udah fakta. Sebenarnya saya juga pernah dengar cerita seperti itu. Bukan dari Mang Ade aja, tapi banyak cerita-cerita seperti itu. Sebetulnya itu cerita klasik. Iya, benar. Cuman kebenarannya kan tidak semua orang ngalamin. Iya. Jadi masih misteri kan? Iya. Bener apa enggaknya? Ya yang ngalamin itu ya orang-orang yang ngalami, udah itu. Yang cuma dengar-dengar ceritamu itu jangan dengar. Iya kan, ini cerita. Iya. Ya kan? Namanya cerita, boleh percaya, boleh tidak, bener nggak? Iya. Cuman masalahnya, berarti kalau ini kisah nyata, berarti ada saksi mata. Iya ada. Saksi mata ya ada, itu teman-teman saya ya, orang-orang tua itu ya. Karena kan saksi matanya orang-orang tua itu kan udah nggak pada ada sekarang. Gitu. Nah ini. Iya makanya. Tapi itu kan kisah nyata, fakta itu. Tapi sekarang masih adalah 1-2 yang masih hidup. Ya ada, cuma kan teman-teman saya itu yang kalau saksi orang-orang tua dulu itu yang kebetulan itu waktu itu ada, ya sekarang udah pada nggak ada. Nggak ada. Iya. Tapi ini beneran terjadi berarti ya, bukan hanya sekedar cerita. Cerita dari orang-orang, emang fakta itu saya mengalami seperti itu waktu itu. Tuh. Terus? Ya udah sampai situ aja ceritanya. Cuma akhirnya ya si Jebak itu dia nggak mau tidur di tajuk lagi, dia trauma dia kayak ketakutan lagi aja lah gitulah. Jadi nggak mau, usah diajakin juga nggak mau. Ya saya sambil diajakin, ayo bag sholat, nggak mau, jadi trauma gitu. Udah mas kayak gitu aja. Pemirsa, demikianlah cerita dari Kang Ade. Masih banyak cerita. Dimana pasti semua orang pernah dengar cerita tersebut, walaupun versinya lain-lain, ya enggak? Iya betul. Silahkan Anda boleh percaya, boleh tidak, karena ini hanya cerita. Mungkin kalaupun dipercaya ataupun tidak, ternyata emang terjadi ada. Terjadi. Itu faktanya, emang kisah nyata itu, bukan orang lain, saya ngalamin. Jadi ini Mang Ade yang ngalaminnya langsung, teman-teman ya. Soalnya kebanyakan cerita itu kita cuma dengar kan ya. Iya dengar. Tapi ini langsung dengan Mang Ade nih bertanggung jawab nih atas ceritanya nih. Kalau dia betul-betul ngalamin. Iya waktu kecil ya. Waktu kecil. Terus waktu kecil. Setelah kejadian itu nggak ada lagi yang tidur di masjid. Nggak ada lagi tuh, teman-teman juga pada ketakutan itu. Iya. Berarti benar ya kalau tidur di masjid itu harus bersih. Harus bersih. Ya intinya kita jangan sampai ada najis sedikit aja, jangan. Itu masjid itu kan tempat ibadah, harusnya benar-benar kita bersih ya. Kalau bisa kita jangan tidur di masjid ya, kalau bisa gitu. Kenapa ceritanya terjadi selalu di zaman dulu? Ya kemungkinan kan zaman dulu ya, mungkin ya satu zaman dulu jarang apa jinnya juga sudah modern. Ya kemungkinan kan zaman dulu mah nggak ada listrik terang-terang kayak sekarang mas. Dulu mah masih zaman lampu, kemungkinan masih pada gelap lah kemungkinan tuh ya. Sekarang kan udah terang lah, banyak listrik apa. Dulu mah cuma lampu cemplo itu ya, kayak gitu. Oke pemirsa, kita sampai di sini dulu, nanti kita ketemu lagi bersama Kang Ade. Masih banyak cerita misteri. Masih banyak, iya. Nanti berdasarkan kisah nyata. Iya, kisah nyata. Ya walaupun berdasarkan kisah nyata, boleh percaya, boleh tidak. Iya. Kita ketemu lagi di Dobrak Misteri. Assalamualaikum.
ngadenge mang ngadenge tapi rasaan mah da